Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, baiklah para pemirsa budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa lagi dalam channel Songko Bolonge, di mana channel ini akan mengupas petuah-petuah dari Songko Bolonge yang akan dibawakan langsung oleh puang kita yang akan menjelaskan tentang kisah-kisah, adab-adab, tradisi-tradisi masa lalu tentang budaya-budaya kita, khususnya orang Bugis. Olehnya itu akan dirangkum dalam sebuah judul buku yang disebut dengan Silasa. Untuk mempersingkat waktu, baiklah para pemirsa, sila-silaku, bangunan-bangunan hakonggu yang ada di mana, mari kita simak bersama tentang penjelasan Songkok Bolonge dalam bukunya Silasa. Untuk itu kami persilahkan Puak untuk menjelaskan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silu-silu kumalabi yang kehadiri menonton. Sabi upan nasaki papasepasenna nilai tak torioloe. Yaitu bukunna Silasa lontar padahal 5 manhu mumpe. Di sinilah saya akan jelaskan petua-petuanya nenek moyang kita yang terdahulu. Mulai sudah tersusun di abad ke-15. Yaitu sudah ada salah satu orang yang sudah menganggap bahwa ini Belanda yang mengatakan ini orang tua kita dari Makassar betul-betul mengatakan dunia ini kecil, yang bernama Mangadacing Karain Patingaloang. Belum pernah dia duduk di universitas dan belum pernah kursus-kursus di mana-mana, tapi dia kuasai bahasa Latin. Kurang lebih 10 yang dia kuasai. Portugis, Belanda, Inggris, Spanyol, dan lain-lain. Yaitu Mangadacing Karain Patingaloan. Jadi seruku malabih yang kahadara. Panuk pandasaki dia sengi Silasa. Na pandasero nenek terang Silasa dalam bahasa Indonesia setetes embun di tanah gersan. Kira-kira kalau saya jelaskan kita berminat mendengarnya, mudah-mudahan yang saya kupas ini hanya petua dan bisa dijadikan prinsip di dalam dunia modern ini. Kenapa saya angkat Songkok Bolonge? Jangan sampai anak generasi muda kita ini lupakan itu, khususnya Sulawesi Selatan dan Tenggara. Karena ini kalau saya sangat perlu saya jelaskan, karena sudah sekian lama banyaknya YouTube atau Facebook belum pernah ada kupas petua-petua dari nenek moyang kita terdahulu. Jadi saya akan mencoba sepatah kata atau beberapa kalimat di permulaan malam hari ini. Terima kasih. Satu diantaranya mengatakan alai duai mutaroi duai. Artinya simpang yang dua, ambil yang dua. Ini dimaknai oleh sifat-sifatnya orang terdahulu kita tidak terlalu jauh daripada hadis. Karena dilupakan itu kejelekannya, orang itu diingat kebaikannya. Kita ini dilupakan kebaikan tak, diingat kejelekan tak. Itulah balas budi, sehingga kita perasaan berutang budi agar kita tetap silaturahim sesama umat. Kebetulan ada saudara kita ini dari Makassar, itu karenaku. Dia datang, dia ingin bertanya tentang masalah, karena pernah saya ucapkan katanya dahulu beberapa tahun yang lalu. Katanya banyak pada kita tahu. Saya bilang banyak, tapi saya tidak hafal semua, tapi ada bukunya, ada lontarannya. Saya bisa utarakan. Nah, kira-kira apa yang kita tanyakan, Karen? Iya. Kira ini jadi kana. Anjo apa nya negara batuana. Batuan na dikalupai anjo anu baji kah?
anu kodi ari kalena anu baji kari orangi nyemi kana alle ruaya boleh ki ruaya sebentar katte ki kalupai anu bajita koko dia diurangi katte. Jadi tetap sepertinya kita berutang budi dan silaturahmi tetap berhubungan. Itulah tidak jauh daripada hadis sunnatul rasul. Baiklah para pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita mengupas masalah silasa. Luwa kono bangkonagu, pewhai, silasureng, apa semua sudah lengkap, sudah klop itu, koa itu ino, kenapa aku sukundo ino lah itu bugisi lah itu manggata. Sementara inaku ino putra daerah olah asli. Jadi perlu ingitin ino anak muda aku ino mempelajari ino silasa karena habo, karena inilah semua etika adab yang kita ini betul-betul haus dengan pembelajaran orang-orang tua dulu, bahkan kita sudah terlupakan dengan perkembangan modernisasi yang ada sekarang. Olehnya itu saya harap saya punya pewhai bangun hakunggo silasurenku semua, mari kita simak baik-baik acara ini, semoga bermanfaat bagi kita untuk kita sendiri dan anak-anak cucu kita yang akan dikupas tuntas habis oleh Puang yang sebentar akan diterangkan langsung lagi. Tabe Puangku, silakan kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan. Ini yang kedua. Karena saya ini sudah tua, matoa nak kasih. Tapi saya masih ingin mengupas itu kata-kata yang terdahulu. Salah satunya. Pepatah Bugis mengatakan, ia tepaja kusapa pacoli loloengi aju marakoe. Banyak pertanyaan, dia bilang itu tasawuf. Saya bilang bukan tasawuf. Ini kan hanya sindiran. Orang tua sudah seperti saya ini 75 lebih. Tapi masih ingin juga. Itulah yang dimaksud pacoli loloengi. Kira-kira apa bisa menggairahkan semangat muda kembali seperti saya ini tuanya. Dengan salah satu. Artinya terus terang saya katakan masih ingin juga seperti waktu muda. Itulah supaya bisa namanya menggairahkan kembali jiwa muda. Bukan tasawuf. Hanya sindiran. Sepertinya tasawuf bukan. Hanya bagaimana bisa menggairahkan kita ini sudah tua ini. Artinya paculi lolongi agar bisa kita kembali. Kasarnya kalau kita kawin kan masih bisa dapat anak. Terima kasih, itu yang saya sambungkan tadi sedikit. Tapi banyak hal yang lain. Ya, kira-kira demikian dulu yang kedua ini. Kanan. Kerean yon tanah. Ya, Apa tuli ini? betul. Una mangkasarana kayu lapu. Ayo, Tapi ini bukan kayu, tiai kayu. Kita ini yang sudah umur tua seperti ini dianggap bahwa kayu lapu ini kata sindiran. Kias. Ya kias-kias. Tapi karena kita itu seperti kita kan duda, tapi masih mau juga itu dengan gadis muda. Ya itu yang dimaksud. Bukan tasawuf. Ya, ngapain keren? cocok deh. Cocok di. Penagaman. Penjelasannya itulah tepat sekali. Kasar mi ini. Jadi bukan tasawuf Pak ya. Dengan keren cocok mi. Sama tuh deh. Namun lagi bingung. Cocok minum. Ane karangan ne toing batu mari Mangkasar. Ya cari saya ke sana 5 tahun yang lalu. Saya pernah ketemu baru tiba ini. Karena dia itu pernah saya buang-buang kata-kata, dia bilang saya pintar, tidak ada di bukunya. Ya sehingga saya bisa, mana bisa dihafal setebal ini Pak. Ya. RI ya kira-kira. Iya. Aku teruskan Pak. Maaf Din. Bahasa Bugis ini tidak apa-apa. Tenang apa? Ya. Ali tutui ang ngolona atimu. Ajak mo minasangi tahu lima jae padamu rupa tahu. Nasaba matentu iko mati narioki. Maja kalau yang ati mat naturungan ni ati mada cenge rigau majae.
agana iya tahu majak kalawing ati risu ritu rijana ridi ya ini ki pahamin jo kenapa Kenapa aku paham itu ah? kaman ne kaman ne terjemahannya punya bahasa Indonesia saya juga tidak terlaluan Makassar kira-kira bisa kipaham sedikit Kira-kira aku lagi itu ah. iya Sikit aja. iya bilangnya remigare jagalah arah hatimu jangan menghanyutkan nan buruk sesamamu manusia sebab pasti engkau kelak akan menerima akibatnya. Dipaham di bahasa Indonesia Makassarnya itu sedikit. Iya. Karena terpengaruh perbuatan baik oleh perbuatan yang buruk, bukan hati yang baik terpengaruh oleh perbuatan yang buruk. Karena orang yang beritikad buruk akibatnya akan kembali kepada keturunannya kelak. Amo terbijan tak panataba pun dekates pakai suka. Makanya itu hadis juga mengatakan itu berbuat baik, bersangka baik, jangan bersangka buruk. Jadi ini pepatah bumi. Iya minta baik kupu ya kemana? Cocok hadis sekarang. Penjelasan nane ni ida. Oh ni ija. Iya, cocok mi betuan namang ya. Apa yang tergerak di dalam hati akan tercermin pada akal dan tika akal turun menurunkan kadar perbuatannya sebagai buah dari akal. Jika gerak hati ini bersumber pada nam buruk akan terselubung dan menggelapkan akal. Perbuatan pun tak tentu arah. Sebaliknya, perbuatan buruk tak dapat menyelubungi hati yang bersuluh. Artinya ini bersuluh sebagai induk penyerang. Ya. Karena terhalau olehnya sinarnya keimanan dan terangnya akal. Bagaimana hati dan tingkah laku akan menentukan derajat manusia. Jasa akan berlaku, tetapi kebaikan dan keburukan yang diturunkan akan menyertai dengan keturunannya kelak. Amo teriki. Tidak bisa, Pak. Jadi kita memang harus berbaik sangka dan Allah mengatakan berniat baik dapat pahala walaupun tidak bekerja. Apalagi kalau kita kerja sudah dapat pahala. Sama tuh jamin tua. Sen aku rugi mai. Oh iya. Jadi tojo mi. Oh iya. Jadi baik mi. para pemirsa Budiman ya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyimak dari penjelasan tadi banyak hikmah yang kita dapat, khususnya kami ini generasi muda. Surungku para bangunan Kongo, POH Kongo, di mana sekalipun kita ini tua, tetapi jiwa anak muda itu harus tetap ada sebagai sugesti untuk kita. Agar kenapa? Agar kita tetap sehat jasmani dan rohani. Di samping juga itu menyimak lagi yang lain tadi pembicaraan dari Puang ini, persoalan tentang bekal kita sebagai generasi sebelum masuk kepada titian pernikahan adalah menjaga akhlak kita, hati kita, dan selalu berbaik sangka kepada sesama manusia. Karena kenapa? Karena ini akan menyangkut dengan turunannya kita. Jadi seperti itu pemirsa yang terhormat yang dimuliakan oleh Allah, para bangun Kongo, PH Kongo, tetap simak baik-baik ini. Kita akan masuk lagi ke session berikutnya. Mohon di para pemirsa untuk subscribe dan ikuti terus penjelasan ini supaya kita akan live terus, akan memberikan terus pencerahan dan petua-petua dari Songko Bolonge. Terima kasih para pemirsa yang subscribe. Saya doakan panjang umurnya, murah rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan dijauhkan segala mara bahaya. Doanya yaitu bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmin ca'um fir adli walapis sama'i wa was samiru alim. Mari kita
berlomba-lomba kepada kebaikan, fastabiqul khairat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kekurangannya. Itu dari saya yang baik dari Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.